Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, as usual ya, sambil olahraga saya akan mengupdate beberapa hal yang sepertinya perlu diupdate ya. Kemarin Sobat RH sekalian, kita sudah menyaksikan bahwa sudah ada pembersihan geng Solo, walaupun baru terbatas pada 2 menteri ya, yaitu Menteri Koperasi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Nah, Sobat RH sekalian, kita paham ya bahwa menteri ini adalah menteri yang bermasalah secara hukum. Jadi kalau tidak diganti, kebangetan sesungguhnya Presiden Prabowo. Seperti yang saya katakan bahwa Dito Aryo Tejo tersangkut kasus BTS dengan mengembalikan uang gratifikasi atau uang korupsi sebesar 27 miliar. Tetapi anehnya kasusnya tidak diproses. Apa karena ada backup dari ketua geng Solo? Karena kita tahu bahwa Dito ini adalah menantu dari pemilik travel haji besar Maktur yang sekarang tersangkut dengan dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang juga melibatkan nama Menteri Agama Yakut ya, dan kemudian tentu kalau kita bicara setingkat menteri, mungkinkah menteri itu melakukan atau membuat sebuah kebijakan yang terbuka tanpa adanya perintah atau persetujuan dari seorang presiden? Itu menarik untuk dilihat Sobat RH sekalian ya. Kemudian yang kita lihat juga, Budi Ari adalah menteri yang terlibat dalam bisnis judol atau protektor judol, dan namanya disebut-sebut sebagai penerima aliran dana. Ini juga sudah menjadi fakta persidangan yang anehnya kok lambat ditindaklanjuti. Bahkan sesungguhnya soal judol ini sudah mengemuka ketika Budi Ari menjadi Menteri Menkominfo. Tapi anehnya lagi-lagi kok namanya masih dalam line up Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Prabowo. Itu terlihat betul dalam bahasa Gatot Nurmantio bahwa Prabowo menjalankan politik terima kasih ya. Terima kasih atas tentu peran Jokowi yang sudah memenangkan dia dalam Pilpres 2024. Nah sekarang saya tidak tahu, saya pernah menduga bahwa kontrak politiknya itu 1 tahun. Seperti biasa dulu di zaman Jokowi ada menteri yang disodorkan oleh partai politik. Menteri itu konon ya membayar kepada ketua umum partai untuk bisa dijadikan menteri, dan ternyata kontraknya cukup 1 tahun saja. Setelah 1 tahun menteri itu diganti, tetapi pertanyaannya apakah dalam 1 tahun itu sudah balik modal atau tidak, wallahu alam ya. Jadi saudara sekalian, kalau memang kontrak dengan menteri-menteri geng Solo, menteri-menteri Jokowi itu adalah 1 tahun, maka ini adalah menjelang bulan ke-11 dan bulan depan nanti akan menuju 1 tahun ya. Sekarang 40 hari atau 41 hari menuju 1 tahun tersebut, sehingga dugaan saya akan lebih banyak menteri-menteri yang di-reshuffle. Dan kita sudah bisa membuktikan bahwa omongan Prabowo
seperti juga omongan Jokowi, bisa send kanan belok kiri, mengatakan tidak akan ada reshuffle. Ternyata pasca rusuh minimal reshuffle terjadi. Bahkan reshuffle pada kabinet inti seperti Menteri Keuangan yang baru pertama dilantik langsung blunder. Dan celakanya dalam tanda kutip ya, ternyata orang ini orang yang dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kalau saya lihat bahwa di sekitar atau di seputar kekuasaan Prabowo Subianto, beramai-ramai orang memasukkan nama yang kira-kira pantas dan tepat untuk didorong sebagai anggota kabinet yang baru. Menteri Pemuda dan Olahraga, apakah sudah ada kabar terakhir? Saya belum sempat membaca, tapi yang saya dengar Raffi Ahmad yang akan dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya sah-sah saja. Yang paling penting adalah semua lini bisnis harus clear. Jangan lupa Raffi Ahmad adalah orang yang dekat dengan putra Jokowi, terutama Kaisang, dan berada dalam lini bisnis yang sama. Kalau tidak salah, Kaisang adalah komisaris utama di perusahaan Raffi Ahmad, dan juga Raffi Ahmad diberitakan oleh Multatuli Project sebagai, ya katakanlah, lini bisnisnya kemana-mana, tetapi dalam tanda kutip agak mencurigakan juga. Dan Raffi Ahmad dekat dengan Doni Oskaria, COO ya, Chief Operational Officer dari Danantara, yang juga tidak lain adalah Wakil Menteri BUMN. Dan jangan-jangan Doni Oskaria akan menjadi Menteri BUMN pula. Karena yang saya dengar beberapa pos ini juga akan dievaluasi, termasuk pos BUMN, Kehutanan Raja Juli Antoni, kemudian Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, kemudian Menteri apalagi ya, Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Itu adalah pos-pos yang akan juga diganti menurut kabar anginnya, ya, menurut kabar anginnya. Karena kabar angin, ya boleh percaya, boleh tidak, namanya kabar angin ya. Dan kemudian sobat era sekalian, saya belum mendengar soal Bahlil misalnya, belum mendengar soal Erlangga Hartarto misalnya, belum mendengar soal siapa lagi geng Solo yang sebenarnya masih tetap ingin dipertahankan. Seperti Erlangga Hartarto misalnya, sepertinya ada keakraban dengan Prabowo Subianto. Ada sebuah sumber mengatakan bahwa ketika dia dipaksa mundur oleh Jokowi dan kemudian digantikan Bahlil, lalu mereka bertemu di IKN kalau tidak salah sambil duduk-duduk, Prabowo menggenggam tangan Erlangga Hartarto dan mengatakan, mohon maaf, I cannot help you sir, ya, saya tidak bisa membantu Anda Pak, karena pada waktu itu posisi Prabowo pun hanya sekedar Menteri Pertahanan, anak buah Jokowi. Tetapi ketika dia berkuasa, ternyata Erlangga Hartarto tetap dipakai, dan juga Erlangga tidak mundur sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada era Jokowi setelah dia dipaksa lengser sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Politik aneh ya, yang katanya sudah disediakan 11 sprindik dan sudah ada surat sebagai tersangka menurut sumber saya, tapi tiba-tiba ketika bersedia mundur selesai semuanya. Itulah politik kita ya. Kalau memang ada 11 sprindik, ya masa 11-11-nya itu fake semua atau tidak benar ya. Saya tidak juga mendengar soal Zulkifli Hasan ya, apakah bakal diganti atau tidak. Tetapi Menteri Koordinator Zulkifli Hasan
adalah menteri yang termasuk licin dan juga sangat pandai mengambil hati Prabowo, ya, karena memang Partai Amanat Nasional dari dulu adalah pendukung Prabowo Subianto sesungguhnya, mulai dari pemilu 2014, 2019, dan apalagi 2024 ketika Prabowo kemudian berasik masuk dengan Jokowi untuk menjadi sebuah partner dalam memenangkan pertarungan dengan Anies dan Ganjar. Jadi posisi Zulkifli Hasan so far so good, karena dia mudah sekali menancapkan loyalitasnya kepada siapapun sepanjang orang tersebut barangkali memberikan atau memberi karpet merah kekuasaan kepadanya, sehingga orangnya sesungguhnya tidak ideologis. Jokowi oke, Prabowo oke, nanti siapapun yang jadi presiden oke juga tetap. Jadi PAN menurut saya tidak lagi menjadi sebuah partai dengan karakter reformis atau reformasi sebagaimana yang pernah dicirikan ketika partai ini dibangun oleh Amin Rais, ya. Siapa lagi yang kemudian terdengar akan di-reshuffle? Yang jelas Jaksa Agung menarik. Begini, untuk Jaksa Agung ini kalau kita mau lihat, ya, memang Jaksa Agung berhasil dalam tanda kutip dikuasai oleh Prabowo, dan pemerintahan Prabowo menurut sumber yang sampai ke saya belum bisa sepenuhnya menguasai KPK dan menguasai kepolisian. Maka dalam hal penegakan hukum dia mengandalkan kejaksaan dan kemudian juga BIN, ya. Nah, BIN tentu sebagai pasokan informasinya, karena BIN betul-betul orangnya Prabowo. Nah, tetapi Kejaksaan Agung ini kalau kita lihat sejarah ST Burhanuddin, dia adalah adik kandung dari politisi senior PDIP. Dengan Prabowo mengganti Budi Gunawan dan kemudian menempatkan Syafri Samsudin sebagai Menko Polkam, menjabat Menteri Pertahanan, maka sesungguhnya Prabowo sepertinya, ya, ini dugaan saya, mulai merasa kesal dengan Megawati dan permintaan-permintaannya. Apalagi saya juga mendengar isu itu dari orang-orang yang pernah menghadap atau dipanggil atau diundang ke Hamalang untuk mengetahui apa yang terjadi pasca kerusuhan Agustus. Dan Prabowo cukup lumayan mengeluhkan Megawati secara terbuka, yang kemudian diceritakan kembali, dan kemudian saya mendengarkan cerita itu juga. Dan Budi Gunawan yang kemudian di reshuffle itu memang tidak terlalu klop dengan Syafri Samsudin, ya, ini berdasarkan analisis, ya, sehingga di jajaran politik dan keamanan masih ada ganjalan, sebenarnya banyak ganjalannya kalau kita analisis. Jadi selain ganjalan Menteri Politik, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, ganjalan berikutnya tentu Jaksa Agung sendiri. Saya tidak tahu Jaksa Agung apakah masuk politik keamanan atau hukum, pastinya, ya, di bawah Menko Hukum Yusril. Ganjalan selanjutnya adalah Kapolri, dan kemudian Panglima TNI, karena dua orang ini memang betul-betul dari terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, sehingga bukan diragukan loyalitasnya, tetapi dikhawatirkan kohesivitasnya dengan pemerintahan yang baru. Nah, itulah yang terjadi ketika terkesan, ya, ada friksi-friksi internal di dalam kepolisian, misalnya soal yang terkait dengan ijazah palsu ini. Sesungguhnya dorongan
untuk menjadikan RRT Roy Resmontiva sebagai tersangka itu sudah diteruskan sesungguhnya, mulai dari geng Solo yang saya dengar isunya, kemudian ke Kapolri dan kemudian ke Kapolda Metro Jaya. Karena Kapolda Metro Jaya tak kunjung menersangkakan RRT, maka kemudian diganti. Tapi sekali lagi itu isu, ya, isu yang tentu harus kita verifikasi. Kita tidak tahu apakah kebenarannya seperti apa. Tapi politik itu, sobat era sekalian, selalu kita harus bicara tentang panggung depan dan panggung belakang. Saya baca Tempo terbaru misalnya, semua sumber yang diklarifikasi Tempo itu mengatakan menolak, tidak mungkin TNI terlibat dalam kerusuhan Agustus, semuanya. Dan pejabat atau nama-nama yang disebut itu semuanya tidak bisa dihubungi. Ini menunjukkan ada hal yang serius sesungguhnya. Oke, jadi satu isu mengenai geng Solo, mengenai pembersihan geng Solo. Isu yang lain tentu terkait dengan terkait dengan ini, ya, terkait dengan persaingan internal atau konflik internal di seputar kekuasaan. Jadi saudara sekalian, selain menghadapi serbuan atau keroyokan atau lingkaran geng Solo, sesungguhnya Prabowo Subianto juga menghadapi persaingan internal justru di antara para pendukungnya sendiri yang tidak klop atau tidak kompak. Dan ini sudah menjadi rumor atau isu, ya. Misalnya ketidakkompakan tersebut tentu antara pendukung Prabowo yang berasal dari dua arus besar ini, yaitu dari partai politik Gerindra dan dari TNI, baik itu TNI aktif maupun pensiunan TNI. Bisa dikatakan saudara sekalian, kalau dari lingkar Gerindra, Dasko lah yang yang paling menonjol, ya. Dasko lah yang paling menentukan selain Prabowo di dalam Gerindra. Tapi kalau itu terkait dengan TNI atau mantan TNI, maka yang paling menentukan bukan Panglima TNI karena masih terindikasi geng Solo, apalagi Kapolri, tetapi Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang kini menjadi Menko Polkam. Maka dua lini inilah yang sesungguhnya dalam tanda kutip bersaing, ya. Saya tidak tahu bersaing secara sehat atau bersaing secara tidak sehat itu soal lain. Dan Prabowo sepertinya tahu betul, ya, bagaimana persaingan di lingkar kekuasaan dia, dan dia tentu tidak bisa menghindar dari persaingan tersebut. Pasca kerusuhan Agustus 2025 kemarin, kelihatannya Menhan Syafri Samsudin leading. Terbukti secara post factum dia kemudian menjadi Menko Polkam, merangkap. Saya tidak tahu apakah sementara merangkapnya ataukah permanen, karena saya melihat ada ambivalensi untuk menempatkan Syafri Samsudin ini analisis saya, ya. Karena sesungguhnya Kementerian Pertahanan itu seperti meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto selama 5 tahun pada periode kedua Jokowi. Dan ketika dia dijadikan Menteri Pertahanan, maka dia seperti kembali ke rumahnya sendiri atau tetap di rumahnya sendiri. Dan jangan lupa, pada era SBY, Syafri Samsudin pernah menduduki sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dan dalam era Prabowo, dia adalah staf khusus, sangat khusus, ya, very special, tidak hanya staf khusus biasa. Dan karena itu Kementerian Pertahanan seperti
seperti halnya Muhaimin Iskandar yang selalu ingin mempertahankan Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika dia menjadi Menteri Tenaga Kerja, digantikan Hanif Dakhiri, kemudian digantikan Ida Fauzia, tetapi kali ini portofolio itu tidak bisa dia amankan lantaran PKB bukan pendukung pasangan Prabowo Gibran. Jadi saudara sekalian, sekali lagi bahwa geng Solo ini dan konflik elit pendukung Prabowo itu menjadi suatu sajian yang menghiasi sehari-hari pemerintahan saat ini. Nah, di luar itu tentunya ya, kalau kita lihat misalnya kalau Gerindra dengan Dasko-nya, maka ada banyak menteri-menteri dari Gerindra yang tentu kiblatnya ke Dasko, ya kalau ditanya pasti kiblatnya ke Prabowo, tetapi masuk pintunya dari mana? Orang seperti Syahganda, Jumhur Hidayat misalnya, aktivis yang kita kenal, memang lebih mudah masuk dan mengakses Dasko ketimbang lini satunya. Kemudian saudara sekalian, kalau dilihat dari TNI yang non partai politik atau in between ya, karena masuk juga Gerindra tapi jiwa militernya jauh lebih kuat, maka di situ ada Teddy. Saya tidak tahu Teddy sudah masuk. Oh, Teddy nggak mungkin masuk Gerindra karena masih aktif. Kemudian Prastio Hadi, Sugiono sepertinya di Gerindra, tapi lebih menonjol sebagai ex militer ya, atau masih militer aktif seperti Teddy. Nah, itu adalah grup lainnya. Nah, grup ketiga ada grup dan lain-lain. Grup dan lain-lain ini sangat bergantung kedekatan dengan Prabowo Subianto tentunya, karena mereka adalah selevel menteri. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua menteri itu bisa bertemu dengan Prabowo Subianto. Ada yang sudah berbulan-bulan tidak bisa menghadap. Kalau ada sidang kabinet ya umum sifatnya ya, apalagi menterinya jumlahnya ratusan dengan wakil menteri dan kepala badan. Tetapi menghadap secara personal pribadi itu konon ya, ada menteri yang berbulan-bulan tidak bisa menghadap. Kita tidak tahu menteri apa saja, tapi yang saya dengar konon ya, menteri hukum misalnya, koordinator itu belum menghadap, tapi update-nya saya tidak terlalu tahu ya, karena saya pernah mendengar beberapa waktu yang lalu, tetapi sekarang kita tidak tahu update-nya. Jadi sobat era sekalian, pasca kerusuhan Agustus ini ternyata terjadi reposisi yang luar biasa dengan penguatan pada sisi Syafri Samsudin sebagai Menhan dan kemudian merangkap Menko Polhukam, dan dialah yang leading kemarin dalam mengatasi kerusuhan Agustus kemarin. Tapi memang dengan PR ya, sebagaimana investigasi Tempo, ada dua isu yang berkembang di masyarakat mengenai dalang demo. Investigasi Tempo menceritakan secara detail ya, detail-detail amat sih enggak juga ya, tetapi bisa menemukan keterlibatan beberapa anggota TNI di dalam kerusuhan tersebut di kota-kota besar lainnya, bahkan menyebutkan nama atau disebutkan namanya. Kemudian versi lain mengatakan keterlibatan geng Solo atau orang atau kekuatan yang terafiliasi dengan Jokowi, termasuk juga pengusaha-pengusaha hitam yang sudah jadi tersangka atau terancam bisnisnya. Kita tidak tahu, belum tahu mana yang benar sesungguhnya pemicu dari kerusuhan Agustus 2025 kemarin. Kalau itu hak menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tentu dilindungi oleh konstitusi. Tetapi konstitusi tidak melindungi hak untuk membuat kerusuhan ya, apalagi menumpahkan korban jiwa. Dan dalam konteks ini, maka apa yang disampaikan oleh beberapa pihak seperti oleh Habil Marati, senior P3,
Hendardi dari Setara Institute, Syahganda Nenggolan, ya, pengamat yang sekarang dekat dan sering mengendorse kekuasaan agar dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen, sangat relevan. Karena kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah. Delvedro Marhain misalnya, saya tidak begitu percaya kalau dia dalang. Ya kalau sekedar protes, lalu protesnya agak keras sedikit, melontarkan pernyataan keras, ya itulah gaya khas mereka yang suka berunjuk rasa. Kan tidak mungkin unjuk rasa itu penyampaiannya seperti diskusi, ya, atau seperti saya podcast seperti saat ini. Ketika saya podcast dengan treadmill begini saja, ada perbedaan yang signifikan kan kalau saya tidak bergerak. Karena bergerak itu mendorong energi. Nah, karena itu kontrol tetap harus di dalam diri saya, walaupun ini live misalnya. Tetapi tentu nuansanya berbeda kalau kita diam saja. Ini tidak diam. Jadi saudara sekalian, saya pun setuju agar dibentuk tim gabungan pencari fakta. Jumhur Hidayat juga menyuarakan hal tersebut. Ada sinyal ya dari pemerintahan Prabowo untuk mengakomodir itu, tetapi makin lama nggak jelas ya. Sama tidak jelasnya tuntutan untuk memberhentikan Kapolri, padahal kita tahu bahwa terlepas dari siapa yang menjadi dalang, kemudian siapa menjadi wayang, harusnya seorang Kapolri bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi dan penanganan aksi unjuk rasa di seluruh kota di Indonesia, beberapa kota tentunya, yang tidak teratasi secara baik, bahkan menimbulkan korban jiwa yang dilakukan oleh aparat sendiri, sebagaimana yang terjadi pada seorang ojol Afan Kurniawan. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat ya. Sambil saya ini ya, dan suaranya pun jelas. Begitu saja sobat era sekalian. Saya tidak bisa membacakan tidak bisa membacakan komentar sobat era sekalian, tetapi dua hal yang saya ingin katakan, bahwa pembersihan geng Solo dalam kabinet Prabowo sepertinya akan berlanjut, dan yang kedua, konflik elit di seputar kekuasaan Prabowo belum akan reda. Itu yang saya bisa simpulkan dari analisis pagi ini sambil berolahraga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan betul sekali, YouTube ini jauh sekali dibandingkan TikTok ya. Karena kalau TikTok sepertinya sudah terinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan yang sesungguhnya tidak organik. Kalau YouTube masih mending lah. Begitu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.